papan emojinya. Dan Ibu perhatikan di sini nih papan emojinya nih banyak nih yang meletakkan fotonya di emoji semangat dan emoji senang dan emoji optimis. Tapi ada Ibu perhatikan ini ada yang meletakkan fotonya di emoji ngantuk. Aufar ya. Coba Aufar terangkan sedikit kenapa tuh kok bisa ngantuk? Coba berbagi dengan teman-teman yang lain. Aufar? Bangun pagi tadi. Oh, karena baru bangun, jadi terasa ngantuk. Jadi kalau berangkat ke sekolah kita harus sudah fresh dan sudah segar ya anak ibu ya, harus mandi dulu biar nggak ngantuk semangat ke sekolahnya. Kemudian ibu ingin minta nih perasaan dari coba nih ya, Alkasya, emoji optimis, jadi optimis semangat. Coba Alkasya ceritakan sama kawan-kawannya. Saya emoji optimis karena belajar di sekolah. Ayo, bagus. Alkasya optimis semangat belajar hari ini tentang materi pembelajaran hari ini tentang kegiatan ekonomi. Dan anak ibu terima kasih ya sudah berbagi perasaannya pada siang hari ini. Anak ibu semangat ya untuk belajar pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita menyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila biar lebih semangat lagi ya. Ibu yang mimpin. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia kemerdekaan global gotong royong mandiri kreatif dan benar-benar asik. Ya, dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila, ibu harapkan anak ibu semangat nantinya ya. Apalagi kita akan ada sesi diskusi dan presentasi. Baiklah, untuk anak ibu semuanya, sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Coba ibu ingatkan lagi. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya apa itu sumber daya alam? Ada berapa jenis sumber daya alam? Siapa yang bisa angkat tangan? Sumber Silakan Hafiz. daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Iya, bagus. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Siapa yang tahu apa saja jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan juga berdasarkan sifatnya? Coba Jihan. Enggak? Oh iya. Jihan belum belum ingat? Coba boleh lihat buku sebelumnya Jihan. Ingat lagi pembelajaran sebelumnya. Satu, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. A. Sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam ini dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. B. Sumber daya alam non hayati abiotik. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Misalnya air, tanah, matahari, bahan alam, dan minyak bumi. Dua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, Meskipun sumber daya alam tersebut telah habis dimanfaatkan, contohnya adalah sebagai jenis hewan dan tumbuhan. nah, hewan dan tumbuhan ada. Sampai di situ ya. Baiklah anak ibu, dari awal tadi ibu lupa nih mengabsen. Ibu absen dulu ya. Tadi ibu memperhatikan papan kehadirannya saja. Jadi yang tidak hadir di sini ada 2 orang. Tadi sudah sampai sama ibu ya. Ada Christian dan Anugrah yang tidak hadir ya. Ibu absen dulu. Anugrah sama Christian ya. Nah, baiklah untuk anak-anak ibu semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini
kita masuk ke materi baru. Tujuannya adalah anak-anak ibu memahami apa itu jenis-jenis kegiatan ekonomi, kemudian beserta contohnya. Kemudian juga anak-anak ibu tahu bagaimana cara mengaplikasikan kegiatan ekonomi ini di dalam lingkungan sehari-hari dengan baik. Dan juga nanti anak-anak ibu bisa menggambar atau mengidentifikasi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, silakan dibuka bukunya. Ya, bukunya silakan dibuka, buku pembelajarannya tentang kegiatan ekonomi. Ya, ibu berharap ya dengan materi ini kegiatan ekonomi bisa bermanfaat buat anak-anak ibu dan anak-anak ibu bisa memahami tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi dan juga contohnya. Baiklah, dan untuk anak-anak ibu, metode pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan metode Think Pfizer. Apa itu Think Pfizer? Ada yang tahu? Think Pfizer adalah metode Think itu adalah meningkatkan daya pikir kritis anak-anak ibu tentang memahami secara mandiri materi dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Pair adalah berdiskusi. Anak-anak ibu berdiskusi karena sudah ibu petakan sebelumnya kemampuan anak-anak ibu. Jadi berdasarkan kemampuan anak-anak ibu nanti dibentuk kelompok diskusinya. Kemudian yang ketiga, share. Hasil diskusi anak-anak ibu, silakan anak ibu presentasikan di depan berdasarkan gaya dan minat anak-anak ibu. Ya, baiklah. Untuk anak-anak ibu, coba anak-anak ibu identifikasi. Boleh gambar apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Diamati, kemudian boleh digambar, boleh identifikasi setidaknya 5 jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Dan anak ibu dipersilakan keluar, ibu beri waktu 10 menit. Yang tertib 5 ya. Yang tertib pakai 1. Lima ya, 5. Jangan banyak ya, jadi kalau sudah banyak itu ada. Kita merilekskan dulu. Dan perhatikan Fatli, karena lagi berbicara. Dan kita merilekskan dulu pikiran kita, pikiran anak ibu semuanya. Dan ikuti apa yang ibu sampaikan. Ya, ikuti apa yang ibu sampaikan. Dan coba duduk dengan rapi, anak ibu. Duduk dengan rapi, sesuai kelompoknya. Duduk dengan tenang, rileks, ikuti petunjuk dari ibu. Ya, anak-anak ibu berhenti dulu melakukan aktivitas apapun. Ya, tangan letakkan di paha masing-masing. Badan duduk tegak di kursi. Tangan diletakkan di paha masing-masing. Badan duduk tegak di kursi. Kalau sudah, ayo bersama-sama tarik napas yang dalam. Tarik napas yang dalam. Tenang. Pejamkan mata. Rasakan napas yang masuk melalui hidung. Keluarkan melalui mulut. Coba rasakan apa yang kalian rasakan. Dan lakukan bersama-sama. Jangan lupa amati. Rasakan perut yang mengembang sebelum membuang nafas. Rasakan saat perut membuang nafas. Nikmati perjalanan masuk keluarnya udara. Bagus. Selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nafas yang telah diberikan, kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Ingat orang tua kita, ingat ayah kita, ingat ibu kita yang telah melahirkan
juga ibu guru kita, sayang dengan ibu guru kita, hormat kepada ibu guru kita. Rajin belajar buat anak-anak ibu semuanya hingga menjadi sukses kelak. Setelah anak-anak ibu sukses, jangan lupa jasa ibu guru di sekolah kalian. Ayo bersama-sama tarik nafas yang dalam, tenang, dan rasakan nafas yang masih melalui hidung. Kemudian lepaskan nafas perlahan-lahan, lakukan bersama-sama. Kalian tertawa ya, serius? Udah gimana perasaannya dari les? Boleh kita lanjutkan nanti mempresentasikan hasil diskusi. Udah nggak pada tertawa? Udah lanjutkan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Alvan, kenapa lambat masuk kan enggak. Apa? Ada bunyi bel, sini dulu ke depan. Alvan, cerita. Ke sini. Nah, yang lain silakan dilanjutkan diskusinya. Ya. Yang baik. Apa? Ada bunyi bel, tadi kan bel keluarnya kan pas kan? Apa? Ya, itu besok ini jangan lagi terlambat ya, karena kita diskusi. Makanya nggak ada yang terlambat, oke? Jadi itu kedepannya dijaga upaya ya. Ada apa lagi? Anak bisa didasarkan melanjutkan diskusinya. Habis ya. Ada yang berapa? Kelompok C? Udah? Udah nggak? Udah? Gimana kelompok A? Sudah? Sudah, Bu. B? Sudah, Bu. C? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Untuk anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke metode yang terakhir adalah step mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita sejenak menarik nafas dulu ya. Menarik nafas dari flash ya. Bentar. Ya. Kelompok. Nah, kita harus adil ya. Tadi yang angkat tangan pertama kelompok B. Silakan kelompok B berlaki-laki ya. Berapa orang kemarin? Silakan kita sharing dulu. Sepatu. 3. Pabrik produksi batu. 2. Contoh konsumsi. Membeli makanan dan minuman. Membeli pakaian. Menggunakan listrik. 3. Contoh distribusi. 1. Menjual mie ayam. Menjual langsung Pertamina kepada konsumen. 2. Yang menjual makanan dan minuman di suatu desa. 3. Pabrik batu menjual hasil produksi batunya dengan menggunakan pedagang. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok kami? Ada yang ingin bertanya ke kelompok B? Silakan angkat tangan. Ya. Kelompok C bertanya, silakan. Dicatat pertanyaannya, nanti cari jawabannya ya. Baiklah, kami akan bertanya kepada kelompok B. Bagaimana praktek konsumsi yang teman-teman lakukan? Ada lagi kelompok yang lain? Coba sebut Dauli sebagai moderator, silakan Natasha. Saya akan bertanya kepada kelompok B. Berdasarkan kalian pada akhir menyebut kalian apa saja yang mendasari kegiatan ekonomi dalam sehari-hari.
Coba diulang. Ulang Akasya, awalnya Kak Dika. Berdasarkan telah pelajari menyampaikan apa saja yang mendasari kegiatan ekonomi di Apa saja yang mendasari kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Beri waktu kawannya ya untuk menjawab ya, 5 menit. Silakan didiskusikan, cari jawabannya. Silakan didahului. Siapa yang menjawab didahului? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Bagaimana melakukan fungsi yang teman-teman lakukan? Barang seperti gas, beras, padi, sayur, serat, dan Bagaimana kelompok C? Betul jawabannya? Betul? Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan kelompok A. Silakan dijawab, Alfa. Dengar Alkasya, pertanyaan kamu tadi. Dengan cara belanja betul? Angkat tangan kalau kurang jelas. Angkat tangan belum pas. Belum pas, lanjutkan. kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara umum, tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia dalam hidupnya. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kegiatan ekonomi secara umum terdiri dari jenis-jenis kegiatan ekonomi secara umum yaitu sebagai berikut. Produksi, konsumsi, dan distribusi di bakalan itu. Nah, betul ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan Dori. Bukan lagi ada yang mau bertanya, teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman? Ya, nggak ada lagi yang bertanya ya. Jadi untuk kelompok 2 juga tadi mau mempresentasikan model barang, contoh produksi, konsumsi, dan distribusi. Silakan diambil barang di belakang. Di luar itu ya. Aku jangan hilang. Sudah dikembalikan saya. Jelaskan ya. Dan para ibu, teman kalian di depan mau menjelaskan yang mana contoh produksi, konsumsi, dan distribusi. Okay. Nah, silakan dijelaskan. Silakan jelaskan sampai menjelaskan kan. Yang mana produksi, konsumsi, dan distribusi, jelaskan. Ini adalah produksi yang menghasilkan nilai. Lihat. Dan ini konsumsi yang mengantarkan Ya, kemudian distribusi. Nah, ini contoh distribusi mengantar hasil produksi ke kedai-kedai, itu contoh distribusi ya. Ini contohnya produksi ya, yang mau dijual, yang dibuat di rumah ya. Ini dia. Nah, ada lagi yang menjelaskan? Ada yang mau bertanya, nak? Kalau lain ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Dan beri tepuk tangan untuk kelompok B. Coba
Ya, ada kan kawannya. Oke, tuh. Tentang mobil ya. Soal ini Perhatikan di depan. mengalirkan bebas ke pantai. Gambar kedua. Gambar kedua Contoh produksi. Ya, petani menanam padi ya. Jadi di kelompok A ini mereka mempresentasikan mengapa pakai gambar ya. Silakan kelompok lain bertanya. Katakan ini bertanya. Kelompok berapa ini bertanya? Kelompok siapa pakai? Ribut kau nih. Ya, kita dengar pertanyaan kawan. Boleh kawan-kawan yang lain membantu ya? Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Coba jawab sama kawan yang duduk, kelompok yang duduk. Kevin, konsumsi. Apa itu konsumsi? Tadi Kevin kan melakukan pengamatan konsumsi tadi dekat rumah. Apa itu konsumsi? Bisa Kevin? kegiatan konsumsi Gimana? Priska, betul? Apa yang dimaksud dengan distribusi? Pertanyaannya dengan distribusi menyalurkan barang. Distribusi adalah pengadaan yang menyalurkan barang ke toko-toko. Betul tuh jawaban Fadli. Betul. Dah. Tidak ada lagi kawannya. Dah. Pertanyaan yang kedua, siapa tadi dari kelompok? Silakan Romaito kelompok 3. Ya coba langsung bisa jawab atau dikasih waktu dulu untuk menjawab? Langsung bisa? Beri waktu dulu ya, 5 menit kawannya. Silakan. Pabrik tahu, pabrik kayu, pabrik buku. Kalau distribusi menyalurkan beras, galon, kain dan lain-lainnya. Dan kalau konsumsi membeli makanan, baju dan minuman. Apakah benar? Benar? Ada yang ditambahkan kelompok lain? Silakan. Benar? Benar. Oh, udah. Ada lagi pertanyaan? Tanya dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Itu Priska coba. Tepuk tangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasil diskusi kami. Ya, siapa yang membacakan? Bacakan oleh Silakan Dinda, suaranya besar Dinda ya. Ya, bacakan hasil diskusi tadi. Ya, yang lain coba diam, jangan ribut. bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu Alfa suaranya. produksi, distribusi,
akan terjadi produksi, konsumsi, Berapa itu nanti ganti yang menjawab. Yang belum ada bertanya, nama itu. Yang aktif. Fadli, ya silakan Fadli. jika Yang tidak over dulu, nanti. jika tidak ada kegiatan ekonomi, apa yang akan terjadi? Catat. Catat pertanyaannya. Kita sudah ada suaranya. Ulangi, coba ulangi. Jika tidak ada kegiatan ekonomi, apa yang akan terjadi? Jika tidak ada kegiatan ekonomi, apa yang akan terjadi? 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Wow. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Sekali lagi, wow. Sekali lagi, wow, wow, wow. Nah, Bisa diulangi lagi? ulangi lagi Oval. Silakan Oval. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kelompok C. Ya sudah bagus sekali hasil diskusinya ya. Diskusinya juga sudah berjalan dengan baik. Dari hasil diskusi anak ibu tadi, ibu sudah melakukan penilaian. Kelompok mana yang berdiskusinya yang bagus? Penilaian yang sudah disampaikan, kerapian juga, kerjasama juga cara mempresentasi diskusinya. Dimas, cara menjawab pertanyaan dari teman-temannya dan juga cara menyampaikan pendapatnya. Untuk penilaiannya yang terbaik tadi ini dari kelompok A ya, untuk hasilnya dari kelompok A. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Untuk selanjutnya kelompok B, kelompok C ditingkatkan lagi ya. Baiklah, kita sudah sampai ke sesi akhir pembelajaran kita. Kita akan tutup dengan pembelajaran kita, tapi kita menyimpulkan dulu apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa angkat tangan? Anissa, silakan. Di situ aja. Coba simpulkan Anissa, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Berdiri. Ya, baiklah. Bagus yang disampaikan Anissa. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita jadi tahu ada 3 jenis-jenis kegiatan ekonomi. Pertama produksi, konsumsi, dan distribusi beserta contohnya ya. Karena itu sudah tahu. Nah selanjutnya sebelum kita tutup kita akan mengadakan refleksi dulu ya. Sampai mana pemahaman anak-anak ibu tentang kegiatan ekonomi ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah bagian yang paling menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Silakan Hafiz berdiri. Apa yang Hafiz yang menarik buat Hafiz? Karena untuk mengetahui kegiatan ekonomi dan Apa untuk? mengetahui kegiatan ekonomi. Oh, dan contohnya. Apa bagian yang paling menarik dalam pembelajaran ini? Adalah untuk mengetahui kegiatan ekonomi dan contohnya. Dan yang kedua, berdasarkan apa yang kalian pelajari, menurut kalian apa saja yang mendasari terjadinya kegiatan ekonomi ini? Siapa yang bisa? Ini refleksi. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yang kedua, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa saja yang mendasari terjadinya kegiatan ekonomi? Bisa apa? Berdiri. Apa? Ya, terus
sudah penghujung pembelajaran kita ya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat buat anak ibu semuanya ya. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, ibu tutup sambil mengumpulkan bukunya yang rapi ya. Kumpulkan buku dengan rapi, tidak ada yang berserak ya. Assalamualaikum.